bupati dan wali kota dipilih. Ini adalah satu kemewahan yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia 27 tahun lamanya, mesti disampaikan secara terbuka ke adik-adik kita ya tidak mengalami peristiwa 98 itu. Karena kalau mau jujur, kalau ini tidak disampaikan, saya khawatir reformasi itu hanya sebatas jargon, reformasi itu hanya dianggap sebagai momen tidak penting, dan berbahayanya bahwa apa yang terjadi hari ini itu hadiah tanpa perjuangan apapun. Padahal kalau mau jujur, ada pemilihan presiden secara langsung, ada pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara langsung. Ini kan buah perjuangan reformasi. Apalagi misalnya ada isu supaya gubernur, bupati, dan wali kota dipilih oleh DPRD. Ini kan akan kembali seperti zaman dahulu, di mana pemilihannya tidak lagi one man one vote. Itu satu. Yang kedua, reformasi itu harus dimaknai sebagai sebuah jawaban atas situasi politik dan ekonomi tidak baik-baik saja. Kondisi politiknya adalah muncul ketidakpercayaan kepada Presiden Soeharto saat itu, dan dalam kondisi ekonomi terjadi krisis moneter yang cukup luar biasa. Ekonomi kita anjlok, harga daya beli masyarakat kemudian turun, harga BBM naik, daya beli yang melemah, kemudian nilai tukar rupiah yang kemudian cukup lemah, dan seterusnya. Maka lahirlah reformasi. Per hari ini dua isu ini menurut saya cukup penting. Apa? Salah satu kunci sebenarnya supaya Indonesia itu menjadi negara mantap dan hebat, ya ekonominya harus dipikirkan. Karena persoalan ekonomi ini bisa merembet kepada persoalan apapun. Kalau ekonomi kita tidak baik-baik saja, maka yang disasar adalah pemerintah, maka yang disasar itu adalah kekuasaan, maka yang dikritik itu adalah pemangku-pemangku kepentingan di negara ini. Jadi kalau kita mau sederhanakan sepertinya, reformasi itu titik kuncinya adalah krisis di bidang ekonomi. PR terbesarnya bagi pemerintah di masa yang akan datang, supaya ekonomi kita mantap, supaya pertumbuhan ekonomi 8% dan bahkan bisa tumbuh. Ini yang menurut saya per hari ini, semua memori masyarakat yang ada di Indonesia, bagaimana ekonomi itu hebat, mantap, stabil, daya beli hebat. Dan bahkan ada satu survei yang mengatakan bahwa ada kecenderungan di negara-negara Asia Tenggara ya, seperti di misalnya ya di Singapura, di Malaysia, dan seterusnya, yang dipikirkan pertama kali oleh masyarakatnya adalah economic first. Baru mereka bicara tentang freedom and democracy. Saya khawatir di Indonesia virus dalam tanda kutip bahwa ekonomi yang paling utama itu sudah sampai. Artinya apa? Yang muncul dalam pikiran kita secara signifikan hari ini ya, yang penting ekonomi tumbuh, ekonomi hebat, daya beli masyarakat bagus, dan kemudian persoalan kemiskinan dan pengangguran itu bisa diatasi. Itu yang saya kira menjadi PR penting dalam reformasi. Nah, selanjutnya menurut saya yang paling penting adalah kita kan melihat agenda reformasi salah satunya adalah menciptakan kehidupan politik yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sayangnya per hari ini justru kolusi, dan nepotisme ini jauh lebih brutal dibandingkan sebelum reformasi. Kita bisa menyaksikan bagaimana politik dinasti, politik kekeluargaan itu kan terjadi di berbagai tempat. Terjadi dari pusat hingga daerah, terjadi dari hulu hingga ke hilir. Ini yang saya kira cukup mengerikan. Dan yang paling penting, korupsi itu terjadi di mana-mana. Tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kota, kabupaten, tingkat provinsi. Bagi saya, salah satu kunci supaya Indonesia itu lepas dari persoalan-persoalan yang ada, memang harus diselesaikan persoalan korupsi. Miskinkan koruptor, yang kedua pancung mereka. Udah itu saja solusinya. Tanpa itu semua ya, koruptor ini tidak akan jerah. Mereka tidak akan kapok untuk terus merugikan negara. Bang Adi, ini tadi ada menarik kalau diharapkan dari diskusi ini adalah menjadi pengingat bagi mahasiswa era sekarang, era Gen Z seperti itu, untuk mengingat perjuangan kemarin di mana kata kunci kritisnya adalah krisis ekonomi, korupsi, dan sebagaimananya. Dan apakah dari reformasi itu yang kemarin bisa juga menjadi pemantik untuk era sekarang? Karena kalau kita ketahui krisis ekonomi juga sebenarnya terjadi di era sekarang dengan dilihat dari lapangan pekerjaan yang semakin sedikit, pengangguran semakin banyak. Nah, apakah itu juga bisa menjadi pemantik untuk reformasi modern saat ini? Reformasi itu harus dimaknai sebagai sebuah perubahan di mana kondisi yang tidak baik kemudian menjadi baik, termasuk dalam situasi ekonomi. Kalau hari ini disebut ekonomi kita sedang struggle, sedang dalam perjuangan, misalnya pertumbuhannya itu sekitar 5%, maka di kemudian hari tak ada cerita lagi pertumbuhan ekonomi kita tetap 5%. Harus naik dong, 6%, 7%, dan bahkan hingga 8%. Yang kedua, kalau per hari ini misalnya banyak angka pengangguran, akses terhadap dunia pekerjaan itu rumit, ya memang harus dijawab. Semoga di masa-masa yang akan datang tak ada lagi orang miskin, tak ada lagi orang susah, dan semakin banyak pekerjaan yang kemudian bisa diakses oleh siapapun.
Kan saya kira di situ. Jadi reformasi itu ya bukan hanya soal bagaimana punya semangat untuk mengganti rezim. Saya kira itu sudah nggak relevan. Yang paling penting adalah bagaimana mengubah situasi kita yang saat ini tidak baik-baik saja menjadi baik. Sesuatu yang baik hari ini itu semakin dimantapkan menjadi baik. Yang paling banyak dikeluhkan per hari ini adalah memang kondisi ekonomi. Kalaupun kondisi politik saya kira stabil, eksekutif, legislatif akur, semua partai politik tidak ada yang gontok-gontokan, semua partai politik, stakeholder, kelompok aktivis, mahasiswa, bahkan kelompok-kelompok ormas memberikan dukungan politik secara total kepada presiden. Yang menjadi keluhan di akar rumput adalah bagaimana daya beli itu semakin hebat, bagaimana masyarakat itu punya taraf ekonomi yang semakin hebat dan bisa mampu meningkatkan kesejahteraan mereka. Saya kira di situ. Makanya kalau kita bicara tentang reformasi 98, salah satu kunci terbesarnya adalah krisis ekonomi. Dari krisis ekonomi inilah kemudian menjadi krisis politik. Mereka marah kepada pemerintahnya, mereka marah kepada presidennya, mereka marah kepada anggota dewannya, mereka marah kepada pejabat-pejabat publiknya. Itu 98. Nah, oleh karena itu, karena ekonomi ini menjadi sumbu di mana persoalan itu muncul, maka solusinya adalah supaya Indonesia itu mantap dan hebat, selesaikan persoalan ekonominya. Ekonomi, dan ekonomi. Terakhir deh Bang Rin, dari yang diharapkan dari diskusi ini untuk mahasiswa kan banyaknya mahasiswa. Ya, saya kira diskusi-diskusi semacam ini sebenarnya menjadi penting untuk memberikan pesan-pesan moral politik perjuangan ya. Kalau ada sesuatu yang tidak oke di negara kita, maka itu harus dilawan dan harus disampaikan secara terbuka. Karena kalau kita selalu berharap misalnya pada parlemen, selalu berharap pada anggota dewan, rasanya sulit. Di tengah misalnya anggota dewan itu sudah menjadi bagian kepentingan politik eksekutif per hari ini. Gerakan ekstra parlementer seperti yang dilakukan oleh mahasiswa untuk terus digelorakan sebagai upaya mengingatkan, reminder kepada rezim, kepada pemerintah, kepada DPR bahwa mereka itu harus bekerja untuk rakyat, bukan bekerja untuk yang lain. Dan yang paling penting, ide-ide kritis yang disampaikan oleh mahasiswa dan kelompok pejuang demokrasi ini harus disesuaikan dengan cara-cara demokratis. Jangan chaos, jangan fitnah, jangan membabi buta. Yang paling penting adalah pesan perjuangannya sampai. Di era medsos yang semakin terbuka, siapapun yang ingin kita kritik bisa kok dicolek di medsosnya. Hai Pak Presiden, hai Pak Wakil Presiden, hai Menteri, hai anggota Dewan, di-mention aja. Pasti mereka akan membaca kok setiap mention yang kita lakukan. Saya termasuk yang aktif. Kalau misalnya ada pengangguran, ada PHK, misalnya ada 100.000 PHK, ini loh Pak Pemerintah terjadi PHK di mana-mana. Saya kira mereka membaca, mereka juga mendengar apa yang kita sampaikan secara terbuka melalui media-media cetak, media online, media mainstream, dan media sosial yang baik jalurnya di sosmed juga salah satu. Ya, saya kira di situ. Tapi menjadi aktivis itu harus sabar. Jangan berharap apa yang kita harapkan berubah hari ini, besok itu akan didengarkan. Tidak. Semua butuh proses dan konsistensi. Itulah yang saya sebutkan. Soeharto itu turun, jangan lihat 21 Mei 98, tapi orang demo, mahasiswa itu demo, butuh 32 tahun. Jangan lihat misalnya putusan Mahkamah Konstitusi yang menghilangkan ambang batas presiden 20% hanya diputuskan hari ini. Tidak. Tapi perjuangan menghapus ambang batas presiden 20% itu terjadi sejak 10-15 tahun yang lalu. Artinya perjuangan politik itu tidak ada yang mudah. Tidak semudah kita membalik tangan, tidak semudah kita mengatakan kun fayakun. Perjuangan politik itu butuh konsistensi, butuh pengawalan yang serius, dan yang paling penting adalah jangan pernah lelah untuk menyuarakan keadilan dan kebenaran. Saya kira di situ. Oke ya, mantap ya. Terima kasih ya Bang.